Ini saya mencoba untuk mengisi dengan topik teknis penulisan buku. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mengikuti presentasi menyangkut penulisan buku. Minggu yang lalu kita sudah dapat dari Ito Darmawan Napitupulu tentang strategi penulisan buku. Nah, bedanya dengan materi yang saya berikan di hari ini adalah ini betul-betul teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat tentang pola dan sebagainya bisa dicek lagi di materi minggu lalu yang diberikan oleh Ito Darmawan. Nah, saya mencoba untuk berbagi ilmu di siang hari ini bukan karena saya punya kelebihan atau saya lebih mahir atau gimana ya Bapak Ibu ya. Tapi ini cuman kita sekedar berbagi saja, saling berdiskusi. Mungkin nanti dari sesi diskusi Bapak Ibu bisa memperkaya saya dan memperkaya kita semua. Jadi saya mendahului, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada yang kurang berkenan, mohon diluruskan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sharing, betul-betul sharing, bukan seperti dosen dan mahasiswa karena kita kan sejajar ya, setara. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lebih mahir, jam terbangnya lebih tinggi dari saya. Oke, Mas Agung, bisa slide berikutnya mungkin? Nah, Bapak Ibu, saya tidak usah biodatanya, biasa aja. Ini karena tuntutan untuk CV biasanya Mas Agung udah senyum-senyum, jadi dilewatkan aja Mas Agung. Kan sekalian kita promosi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Bapak Ibu, saya hari ini sebagai pemateri, sebetulnya jam terbang saya dalam menulis buku juga masih sedikit. Selama ini kebanyakan menulis tentang buku ajar. Jadi karena saya sudah sebagai dosen PNS dari tahun 2001, ada banyak buku ajar yang sudah saya tulis, tetapi ada mungkin judul yang terlewat ya. Jadi yang saya taruh di sini yang betul-betul saya ingat saja, yang saya taruh di sini ini terakhir ketika saya mengajar di Universitas Widya Tama. Jadi dulu waktu S3 di Bandung, saya sambil jadi dosen luar biasa di Widya Tama, Bapak Ibu. Ada yang dari Widya Tama? Nah, beberapa mata kuliah yang saya pegang itu kita diharuskan membuat buku ajar, antara lain seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu ya. Kemudian judul buku yang sudah jadi, yang sudah terbit dan ber-ISBN, di sini baru 5 ya. Kemudian saya juga masih menulis lagi, ada 4 buku lagi. Jadi sebetulnya kesadaran saya untuk menulis buku teks, book chapter ini juga masih baru, Bapak Ibu. Saya baru tersadar bulan Februari Maret ini dalam suasana WFH ini, work from home ini. Jadi saya pikir daripada waktu kita terbuang percuma ya, mending saya ikut kolaborasi buku. Nah, dari Februari Maret itu sudah ada 3 dan masih 4 lagi yang saya tulis, antara lain competitive advantage dan sebagainya. Ini juga hasil kolaborasi semuanya ya Bapak Ibu ya. Next, Mas Agung. Nah, dari periode 13 April sampai 22 Mei, tadi kalau Bapak Ibu lihat kebanyakan hasil kinerja saya dalam menulis buku itu kebanyakan buku ajar. Kemudian baru 5 yang sudah ber-ISBN dan masih 4 lagi yang dikerjakan. Tetapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, saya dipercayakan sama teman-teman sejak kita membuka WA group ya, grup kolaborasi menulis buku atau grup kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dari periode 13 April sampai 22 Mei itu sudah ada 23 buku yang sementara di-arrange oleh saya dan teman-teman. Next, dan mungkin ada sejak saya publish ke teman-teman, next aja Mas Agung. Yang saya ini ada beberapa juga buku-buku dari tim kecil atau pribadi ya, yang mereka minta tolong kepada saya untuk nge-review atau mengedit. Oke, Bapak Ibu, kenapa kita masuk ke materi inti dari hari ini? Kalau saya baca berbagai PowerPoint dari narasumber atau pembicara tentang sesi penulisan buku itu, pasti Bapak Ibu juga tahu. Cuman saya ingin menekankan di sini karena ini materinya tentang teknis, jadi sangat teknis sekali. Kenapa dosen itu wajib menulis, Bapak Ibu? Kita ini kan tanggung jawab kinerja kita tuh kan ada Tridharma Perguruan Tinggi ya, atau Catur Dharma. Nah, kenapa sudah banyak itu kita juga harus menulis?
ternyata setelah saya bergabung dengan satu grup dari teman saya, dia pertama share tentang Undang-Undang Nomor 14 ini. Tapi ketika saya cari lagi, ternyata bukan undang-undang ini yang lebih jelas. Nanti ada di slide berikut. Jadi di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1.2, itu dikatakan bahwa tugas dosen itu kan tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Namun, Mas Agung, namun di slide yang berikutnya ada undang-undang yang khusus mengatakan bahwa dosen itu wajib, ya. Jadi salah satu sumber belajar yang diwajibkan oleh pemerintah itu adalah ketersediaan buku ajar. Nah, dari Undang-Undang tahun 2005 tadi, di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini, ada pasal ya yang mengatur bahwa dosen itu dosen wajib menulis, yaitu pasal 12 ayat 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa dosen secara perseorangan atau kelompok berkewajiban menulis buku ajar atau buku teks. Jadi, jika kita selama ini belum menulis, kita diingatkan lagi oleh undang-undang ini. Bapak Ibu, undang-undang ini pasti sudah sering ya kita lihat di Google maupun di-share di grup-grup. Tapi kita kadang cuma lihat sepintas lalu. Ternyata pasal 12 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan itu mewajibkan dosen untuk menulis, baik secara perseorangan atau berkelompok. Ya, jadi kita mau tidak mau harus wajib menulis nih Bapak Ibu. Oke. Yang berikut, kalau kita memang wajib menulis, bagaimana sih strategi menulis itu? Mungkin kemarin di minggu lalu materinya Ito Dharma sudah disinggung. Tapi saya juga heran ya, saya sudah berpuluh tahun mungkin ya, sudah hampir 20, 18, 19 tahun untuk menghasilkan buku teks atau book chapter aja, saya tuh masih terus harus belajar. Ternyata strategi menulis itu ada 4 Bapak Ibu yang coba saya pikirkan. Yang pertama kita mungkin bisa menulis secara pribadi atau sendiri, menghasilkan buku sendiri. Jadi kita menulis misalnya satu buku itu ada 10 bab, kita tulis sendiri bab 1 sampai bab 10. Keuntungannya memang kita bisa memanage waktu kita, bisa mengatur isi naskah buku yang mau kita tulis, ya lebih konsisten, gaya penulisan dari bab 1 sampai bab terakhir karena mengikuti gaya tulis kita. Tetapi kekurangannya kadang kita dosen ya namanya katanya kita beban kerjanya tinggi, banyak ya, tridharma, catur dharma. Nah, kadang kita kesulitan mengatur waktu. Atau kalau kita tulis sendiri jadi suka lupa atau nanti aja gitu ya. Sampai kejadian ada dosen yang bahkan sudah profesor sampai pensiun juga belum punya buku sendiri. Mungkin karena strategi menulisnya adalah pribadi atau sendiri. Kemudian strategi yang kedua, Bapak Ibu, kita bisa pakai kolaborasi tim kecil atau tim teaching. Jadi mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang cocok, yang segrup, mungkin bisa dibentuk tim kolaborasi kecil ataupun mungkin tim teaching dari mata kuliah itu ya bisa dibentuk sebagai tim untuk menulis sebuah buku yang disepakati bersama topiknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita bisa juga kolaborasi dengan mahasiswa. Tetapi kalau kolaborasi dengan mahasiswa mungkin harus lebih spesifik ya, mahasiswa yang seperti apa. Karena kan tidak semua mahasiswa juga punya waktu atau punya minat untuk menulis. Kemudian mungkin pengetahuan, wawasannya juga masih harus kita tambah dengan materi-materi dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kolaborasi tim antar perguruan tinggi atau kampus. Nah, kadang kita di kampus juga untuk bikin kolaborasi tim kecil itu kadang waktunya nggak bisa atau ada halangan-halangan dan sebagainya di antara tim teaching. Ya, nah kita bisa kolaborasi tim antar perguruan tinggi atau antar kampus. Mengapa? Karena tidak semua dosen punya kesamaan tujuan. Kadang-kadang kita join di suatu grup itu karena kita memiliki tujuan yang sama atau kepentingan yang sama ya, sama-sama punya misi atau visi yang sama misalnya. Next. Lalu kenapa kita harus kolaborasi? Ya, lebih khusus di slide berikutnya, kenapa kita harus kolaborasi? Ini antara lain beberapa poin yang saya masukkan. Mungkin Bapak Ibu bisa nambah. Kita bisa saling memotivasi atau menyemangati. Kejaringan tidak menyita waktu ya, saling mengingatkan.
Jadi mohon maaf kalau di grup itu kadang saya suka ngagetin deadline lagi berapa hari, atau kalau sudah selesai deadline-nya suka dikejar-kejar gitu ya. Satu orang hanya menulis satu bab. Ya, jadi asumsi kalau 1 bulan deadline naskahnya berarti 10 hari bisa untuk dipakai untuk mengumpulkan referensi, kemudian 15 hari untuk menulis ya, jika minimal 15 halaman berarti 1 hari hanya 1 halaman. Kemudian sisanya 4-5 hari bisa dipakai untuk mereview atau mengedit secara pribadi. Nah, jika ada 10 bab, maka hanya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan buku tersebut. Tetapi yang saya dapati di grup ada loh, dosen yang belum sampai 1 bulan, dia sudah join 5-6 buku ya. Mungkin semangatnya atau energinya ya, saya juga sangat surprise dan sangat termotivasi dengan teman-teman yang seperti ini. Kemudian mungkin dengan adanya tim ini, tim kolaborasi, kita bisa urunan biaya ya. Kadang kan kalau kita untuk mencetak buku atau punya haki, kita harus keluar duit sendiri. Nah, kalau di tim, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa juga membangun link atau jaringan antar kampus atau perguruan tinggi. Jadi, mungkin kita sekarang bermulanya dari tim kolaborasi menulis buku. Tapi mungkin besok-besok yang akan datang kita bisa kolaborasi riset, ya ada riset antar perguruan tinggi, kolaborasi untuk publikasi, dan sebagainya. Atau kerjasama antar lembaga, antar kampus. Nah, bisa dimulai dari cikal bakal kolaborasi menulis buku, Bapak Ibu. Kemudian kenapa kita harus menulis? Kalau tadi kita harus menulis karena undang-undang mewajibkan kita untuk menulis, untuk wajib, baik perseorangan maupun kelompok. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pasal 12.3. Nah, kenapa kita harus menulis? Ini, kalau yang ini nih kesadaran pribadi. Kalau yang tadi itu kan karena diwajibkan ya, ada konsekuensinya dari pemerintah. Karena kita, apalagi kalau PNS atau dosen kan kita biasanya terikat oleh undang-undang. Nah, kalau ini mungkin secara pribadi kita sering dengar, kita sering baca ya dari Imam Syafi'i bahwa ikatan ilmu dengan menulisnya ya. Ilmu itu bagaikan hasil panen atau buruan di dalam karung. Menulis adalah ikatannya. Jadi kalau kita sudah mengajar, materinya mungkin ada ya, tapi bisa saja materi itu tercecer atau hilang. Nah, untuk mengikat ilmu itu kita harus menulis. Kemudian ada lagi satu idiom atau kata bijak di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Artinya, kalau kita menulis buku, berarti ada kembalian, ada nilai tambah yang diberikan kepada kita. Misalnya, kita bisa mengukir sejarah, mungkin sejarah kita sebagai dosen, ya, warisan atau kenang-kenangan kepada anak, kepada keluarga, kepada alma mater, kepada bidang ilmu, ya. Kalau orang kaya mungkin kita bisa mewariskan rumah, ya, harta, mobil, dan sebagainya. Tapi mungkin ada baiknya kalau kita sebagai dosen, sebagai penulis, kita bisa mewariskan kenang-kenangan buku ya kepada orang lain, kepada anak, kepada keluarga. Dan itu bisa memotivasi anak kita misalnya atau keluarga ya jadi kenang-kenangan. Apalagi kalau misalnya kita kerjasama dengan penerbit yang baik ya yang bagus. Nah itu kan naskah kita akan berkesinambungan. Bahkan kalau misalnya buku itu sudah kita catatkan dalam haki, itu kalau tidak salah di haki itu 70 tahun ya dia berlaku ya Mas ya? Selama Iya, kita Bu. hidup. Ya, Setelah ya. 70 tahun, iya. Nah, 70 tahun, kalau sekarang kita mulai 40 tahun, 70 tahun artinya sampai kita 110 tahun ya, masih bisa. Dan juga bisa untuk menambah portofolio pribadi Bapak Ibu. Jadi, mungkin grup kolaborasi, misalnya tadi kita menulis secara kolaborasi, kita tidak mementingkan kum Bapak Ibu. Kum itu kan kalau kita menulis buku hanya 1 atau 2 buku selama setahun. Tapi untuk portofolio pribadi, misalnya untuk perpustakaan pribadi, untuk akun Sinta kita, kemudian untuk LKD, BKD, ya, untuk CV, dan macam-macam keperluan kita, itu bisa untuk menambah portofolio pribadi. Jadi, di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Ini prinsip pedagang, Bapak Ibu, ya, bisa kita pakai ini. Yang berikut, Mas Agung dan Bapak Ibu semua, nah kalau kita sudah tahu bahwa kita diwajibkan
baik oleh pemerintah maupun secara pribadi ya, kita tuh akhirnya pengen nulis, tapi starting point kita untuk menulis itu dari mana sih? Saya tuh kayak di grup juga kan, Bapak Ibu sering muncul, ada dong yang gizi, ada dong yang hukum dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu bisa memulai. Starting point menulisnya dari ide. Kita mau buat buku apa? Pemilihan topik, kemudian target pembaca. Nah, starting point-nya bisa dari kemauan, dari niat, minat, keahlian. Ingat ya, materi minggu lalu dari Ito Dharma itu kan kita bisa generalis atau spesialis. Artinya, spesialis mungkin sesuai bidang ilmu kita, sesuai kepakaran kita. Misalnya judul-judul buku atau buku yang akan kita tulis nanti sesuai dengan kepakaran bidang keahlian kita ya. Kalau saya marketing, mungkin buku marketing, topik-topik yang tentang marketing. Tetapi bisa juga generalis, misalnya saya hobinya masak, bisa buat buku memasak, resep masak. Saya hobinya misalnya buku-buku yang terkait dengan keagamaan, bisa, walaupun bidang ilmu saya bukan dari keagamaan ya. Jadi bisa generalis atau spesialis. Nah, kemudian kita bisa juga mulai dari keahlian atau kompetensi. Yang paling mudah Bapak Ibu variabel penelitian. Jadi variabel penelitian yang kita tulis di skripsi, di tesis, di disertasi, itu bisa jadi judul buku ya. Misalnya tentang tourism marketing, itu salah satu topik waktu saya tesis S2 dulu. Kemudian competitive advantage ini ketika variabel ketika saya S3 ya, salah satu variabel. Nah, ini nanti gunanya untuk membangun kepakaran ya Bapak Ibu ya. Jadi saya senang sekali kemarin ketika tesis disertasi saya variabelnya tentang itu, kemudian bukunya sudah terbit tentang itu. Lalu publikasinya saya dengan dibantu oleh Mas Agung kolaborasi ya kemarin. Jadi artikel bisa dihentikan sebentar ya Mas. Oke. Ya, jadi kemarin tesis disertasi saya topiknya tentang itu, kemudian bukunya juga sudah ada dan artikel publikasinya ya, artikel untuk ke jurnal atau proceeding. Kemarin saya kolaborasi lagi dengan Mas Agung dan tim untuk paper tentang tentang digital marketing ya Mas ya. Kalau nggak salah dan technopreneurship ya. Nah, jadi komplit ya. Jadi kalau membangun kepakaran udah komplit, kita sudah punya sudah punya buku, tesis, disertasi, kemudian ada artikel yang juga tentang topik itu. Ataupun juga idenya bisa dari isu yang lagi hangat di masyarakat, Bapak Ibu. Kayak di grup kita kan kemarin tentang pandemi COVID-19 ya. Lagi musim Ramadan, Bapak Ibu bisa menulis buku tentang Mutiara Ramadan, Ramadan dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian yang masih baru di sharing di grup tentang new normal era ya. Jadi betul-betul hot issue ya. Fresh from the oven. Jadi sesuai dengan isu-isu yang lagi hangat di masyarakat itu bisa ya. Apalagi kalau kita sebagai penulis memang niatnya nanti mungkin selain untuk menambah referensi atau pusakaan pribadi untuk jualan. Nah, saya pikir buku-buku dengan hot issue ini masih sedikit ya, harus cepat kita jemput bola. Kemudian kalau kita sudah punya ide, dari manakah kita mulai, Bapak Ibu? Slide berikutnya tentang outline atau kerangka buku. Kalau kita sudah punya ide tentang topik apa yang mau kita tulis, saya sarankan kita membuat outline atau kerangka bukunya. Jadi buku tentang digital marketing misalnya. Chapter 1, bab 1 itu tentang apa? Misalnya pendahuluan, introduction, bab 2, bab 3, sampai selesai. Demikian juga kontennya misalnya sub-sub bab, sub-chapternya itu kalau bisa bisa kita buat sekali di dalam outline atau kerangka buku agar lebih terarah ya. Nah, kadang kan kalau kita menulis nggak pakai outline atau kerangka buku, apalagi kalau nulis sendiri, kita biasanya suka lupa atau tiba-tiba kehilangan benang merah. Tapi kalau kita sudah buat itu, tentu dalam membuat outline atau kerangka buku, kita harus melakukan penelusuran referensi. Kita harus lihat lagi, kira-kira untuk topik ini, outline atau kerangka bukunya itu seperti apa yang ideal. Jangan sampai bab 1, kemudian dia lari ke bab 2, tapi harusnya topik bab 2 itu harus
ada di bab 5 misalnya. Jadi kocar-kacir, nggak sistematis, nggak berurutan ya Bapak Ibu ya. Itu gunanya kita membuat outline. Jadi dari ide kita buat outline atau kerangka buku, kemudian yang berikut kita cari materi ya. Kita cari materi, referensi, kumpulkan bahan. Nah, kalau di grup saya sarankan kita pilih referensi dari artikel jurnal atau dari textbook. Kalau dari pengalaman saya, Bapak Ibu, misalnya kita cari referensi dari artikel jurnal internasional yang berbahasa Inggris atau textbook yang berbahasa Inggris, ketika kita menulis kembali, kita paraphrase lagi, itu nanti similarity-nya lebih kecil. Tapi kalau kita mengambil dari artikel yang berbahasa Indonesia atau buku bahasa Indonesia, kalau kita tidak pandai memparaphrase, paraphrase materinya Mas Agung ya minggu lalu, nah itu nanti kemungkinan similarity-nya bisa tinggi. Kemudian kalau sudah referensi, Bapak Ibu mohon teknisnya jangan menunda. Ingat deadline. Ya. Naskah kita ditunggu. Apalagi kalau kita kolaborasi. Mas Agung sudah senyum-senyum, Mas. Tanggal 22 tentang dosen loh hari ini. Jadi hari ini kita deadline naskah buku tentang dosen. Salah satunya Mas Agung juga belum ngumpulin. Tapi hari ini kan masih sampai jam 12 malam ya Mas Agung ya. Jadi kalau sudah ada referensi, sudah punya outline, tolong jangan ditunda, ingat deadline. Walaupun misalnya kita hanya satu bab, 1 bulan, 30 hari, tapi sebetulnya kebiasaan buruk ketika sudah di akhir-akhir lagi 2 hari atau 3 hari deadline, baru kita nulis. Itu biasanya kadang-kadang juga nulisnya asal aja ya, asal ini, karena sudah deadline. Dan mohon kalau misalnya sudah ada template, kebetulan di grup kolaborasi kita ada template, mohon diikuti karena itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam menulis dan juga akan memudahkan reviewer ataupun editor ya Bapak Ibu. Satu lagi kalau sudah memutuskan untuk menulis buku baik pribadi maupun kolaborasi, please komitmen ya, komitmen Bapak Ibu. Jangan tiba-tiba sudah mau nulis akhirnya nggak jadi, ataupun kalau masuk grup ya kolaborasi ditunggu naskah Bapak Ibu ya, babnya Bapak Ibu, chapternya Bapak Ibu tiba-tiba mengundurkan diri. Kasihan kan timnya, ya Bapak Ibu ya. Jadi komitmen. Dan yang berikut mungkin tentang teknis. Mohon maaf ini teknis banget ya, karena kan yang tentang teori dari strategi penulisan buku sudah dibagikan oleh Ito Darmawan minggu lalu. Ini jadi sharing session kita, webinar kita ini berseri ya, seperti ada sambung-menyambungnya, batch 1, batch 2. Nah, kalau misalnya naskah Bapak Ibu sudah ditulis mengikuti template, untuk prepare template-nya itu ditindih aja dengan tulisan Bapak Ibu supaya marginnya, fontnya, kemudian spasi dan sebagainya tidak berubah. Yang berikutnya, mohon disimpan file atau dokumen terkait ya seperti ini kalau di grup kita ya untuk memudahkan Bapak Ibu, memudahkan tim admin, reviewer atau editor. Apalagi kalau misalnya sudah kita kirim ke penerbit misalnya ya. Jadi memudahkan sekali untuk dicari. Yang pertama untuk naskah, tolong ditulis nanti ketika di-save naskah 1, spasi, bab 1 apa, misalnya introduction, kemudian nama penulis. Biodata juga seperti itu. EKTP dan scan tanda tangan ini berguna untuk pengurusan haki Bapak Ibu. Jadi sekalian kita minta, misalnya Bapak Ibu gabung dalam grup kolaborasi, tidak usah takut, ini tidak akan disalahgunakan. Tapi memang untuk pengurusan haki, ini diwajibkan. Jadi tolong disimpan KTP, nama penulis. Kemudian bukti transfer untuk komitmen fee. Jadi kalau misalnya ada grup kolaborasi kita, ini ada komitmen fee biasanya Bapak Ibu. Ini sebetulnya intinya cuma untuk komitmen aja. Supaya kalau Bapak Ibu sudah mentransfer kan sayang kalau duitnya hilang ya. Karena kebanyakan di beberapa buku itu pengalaman ya, kadang kalau misalnya nggak ini suka mengundurkan diri tiba-tiba ya, merepotkan tim misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu menulis secara sendiri sih, menurut saya nggak ada masalah, kan Bapak Ibu yang memanage sendiri. Kemudian cek similarity ya, cek similarity-nya juga misalnya Bapak Ibu punya, minta tolong di-save dengan cek similarity nama penulis. Kalau belum ada, kalau di grup kita nanti kita akan bantu cek secara gratis sampai menghasilkan cek similarity-nya 20% maksimal. Nah, minta tolong Bapak Ibu kirim filenya jangan digabung ya.
tapi dipisah-pisah karena nanti kita ngirimnya juga terpisah. Kemudian subjek di email sangat teknis ya Bapak Ibu ya, naskah, bab, buku, nama penulisnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu join di lebih dari satu buku, saya sarankan bukan cuma di grup kita, mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada gabung juga di grup yang lain, ya mohon diharapkan mengirim ulang lagi semua dokumen yang ada. Bapak Ibu, kemudian saya lihat lagi, ada itu di beberapa grup di Facebook tentang kolaborasi juga yang ditawarkan oleh beberapa penerbit ya Bapak Ibu ya. Sempat saya lihat ada yang sampai babnya lebih dari 20. Misalnya 21, 22. Kemudian saya lihat outline atau kerangka bukunya tuh nggak konsisten gitu. Dia nggak ini sama topiknya. Jadi mohon hati-hati dalam memilih grup kolaborasi menulis buku, Bapak Ibu. Ini saran aja. Ya. Kemudian ketentuan penting lainnya, Mas Agung, ketentuan penting lainnya yang mungkin ini kalau di grup kolaborasi atau misalnya Bapak Ibu juga menulis sendiri, biasakan untuk menggunakan citasi dengan menggunakan reference manager. Ya, baik Mendeley, Zotero, EndNote ya. Kalau di grup kita pakai Mendeley aja karena yang tidak berbayar. Jadi kita dalam menulis buku atau artikel jurnal atau kita membuat tulisan-tulisan itu kalau bisa citasinya menggunakan reference manager. Kemudian cek similarity, kalau Bapak Ibu menulis untuk dipublikasikan di artikel jurnal juga ada ya. Tapi biasanya tergantung jurnalnya, dan di grup ini saya lebih fleksibel, maksimal 20% masih diterima. Kalau bisa di bawah 20%. Tapi dari pengamatan selama ini biasanya di bawah 10% atau di bawah 15%. Kemudian wajib mengikuti template, semua gambar dan tabel harus punya sumber yang jelas, tidak boleh ada kutipan dalam kutipan, tabel tidak boleh berupa gambar, kemudian gaya citasi tergantung ya kalau Bapak Ibu ke jurnal atau ke buku ke penerbit yang lain. Nah, kalau di kita pakai Harvard. Iya, Bapak Ibu mungkin itu saja. Satu lagi penutup sebelum saya mengakhiri materi ini. Jadi sering kita dapat di Google gambar seperti ini Bapak Ibu. Hidup itu murah, merek yang bikin mahal. Hidup itu sederhana, gengsi yang bikin rumit. Jadi menulis itu mudah. Strateginya mungkin yang harus diubah. Kalau kita belum bisa untuk menulis secara pribadi atau perorangan, mungkin kita bisa join kolaborasi, ya baik dengan tim kecil atau tim besar. Dan diharapkan setelah kolaborasi, kalau kita sudah ketagihan atau termotivasi, kita bisa punya buku sendiri, ataupun nanti kita bisa ikut book chapter yang versi luar negeri, misalnya seperti Elsevier, Taylor and Francis, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu, materi dari saya. Karena, ini siapa Mas Agung? Ya, mungkin itu saja materi saya Bapak Ibu karena memang topiknya tentang teknis penulisan buku. Jadi betul-betul hal yang bersifat teknis. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mari kita diskusi sama-sama setelah ini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Silakan Mas Agung. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kemudian atau menyapa atau seperti apa. Iya. Iya. Selamat siang Bu Murdaningsi. Ya, apa kabar Bu? Baik. Bu semangat ya. Iya, udah join berapa buku Bu? Aduh, baru pertama kali. Saya senang sekali karena dia memotivasi kami yang selama ini tidur nyenyak. Sama Bu, saya juga baru terbangun ya. Ya, lupa dengan tugasnya. Baik, iya, kemudian iya Bu. Mohon izin, jadi terima kasih sekali ilmu yang sudah berbagi dengan kami. Untuk kolaborasi untuk yang pertama kali kolaborasi ini sangat memotivasi sekali. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ini kan sudah mengajar lama, tapi saya mendengar Budian tadi, aduh saya ini macam kena tampar begitu. Sama Bu, saya juga. Karena begini, Budian sudah banyak menulis buku ajar. Padahal karena seperti dosen kan setiap hari kita
Saya Iya. ingin mendapatkan tips dari Bu Dian untuk terkait dengan buku ajar, Bu Dian. Apakah Iya. untuk lihat khusus tadi ada misalnya dari variabel penelitian kita, nah, itu Iya. bisa dilakukan. Nah, kemudian apakah ada persyaratan khusus buku ajar itu harus misalnya berapa bab atau berapa halaman atau bagaimana Ibu Dian? Mungkin kami bisa dibagi apa rahasianya seperti itu. Terima Iya, Bu. kasih. Ya, Iya, Bu. Terima kasih, Bu Mudaningsi. Ya. Sama-sama belajar, saya juga baru tersadar dan saya juga masih newbie. Bahkan saya sering belajar dari Mas Agung nih, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menyangkut buku ajar, kalau buku ajar kan berarti dia berkaitan dengan materi kuliah ya, mata kuliah yang kita ampu ya, Bu Ningsi ya. Nah, biasanya kan kalau tentang template, format, dan ketentuan itu kalau dari kampus biasanya ada template-nya, ada ketentuan syarat-syarat teknis dalam menulis buku ajar ya. Tetapi kalau buku ajar itu intinya ya harus disesuaikan dengan materi kuliah yang kita ampu, kemudian disesuaikan dengan RPS, Bu. Jadi RPS-nya. Nah, persyaratan berapa babnya kan tergantung RPS Ibu. Ada misalnya tatap mukanya dalam satu semester biasanya 14 kali ya, misalnya. Kan 2 kali itu untuk UTS dan UAS, 14 kali. Nah, mungkin disesuaikan dengan RPS dan di mata kuliah yang Ibu anut, Bu. Kemudian kalau menyangkut variabel penelitian, mungkin ini kalau bukan buku ajar ya, Bu. Kalau bersyukur kita kalau misalnya kita ngajar sesuai kompetensi kita, misalnya saya kompetensinya marketing, kemudian saya mengajar juga mata kuliah marketing, jadi punya buku ajar tentang marketing dan punya juga buku teks atau referensi tentang marketing, Bu. Tapi kalau misalnya uh, kompetensi kita mungkin agak kurang sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu ya. Jadi buku ajarnya kan tetap harus sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Nah, Ibu mungkin bisa bikin yang tadi, buku teks, buku referensi itu, Bu. Jadi variabelnya bisa disesuaikan. Ibu misalnya S1, S2-nya, variabel X-nya apa, Y-nya apa, itu bisa dijadikan salah satu judul kan, Bu, untuk buku. Begitu ya, Bu, ya? Mungkin ya? Ada lagi yang belum saya jawab, mungkin Bu Ningsih? Ini Bu Dian, Ya. ada Ya. pertanyaan dari Bu Ervina. Kriteria buku ajar nanti kan dicek similarity tidak melebihi 20%. Terus bagaimana kriteria buku ajar yang ideal? Iya, Mas Agung, terima kasih. Tadi Bu Ningsih sudah bisa. Saya sedikit lagi, Bu. Pak. Oh iya. Pak moderator. Tidak. Mas Agung. Mas Agung mau izin tambah sedikit. Silakan, Bu. Ya. Misalnya Bu Dian terkait buku ajar. Kan kita bisa masukkan misalnya macam hasil penelitian kita dimasukkan untuk mendukung buku ajar seperti itu bisa kan Bu Dian? Iya bisa, ya. Bisa, Bu. Jadi salah satu chapter di buku ajar kan misalnya ada terkait dengan disertasi atau tesis bisa kita masukkan. Ya. Nanti pertanyaan lain tadi ada penanya lain tentang misalnya jumlah literatur atau pustaka yang minimal atau berapa yang harusnya ideal digunakan, nanti ada tadi yang sudah bertanya. Oh, iya. Terima kasih Bu Ningsih. Jadi sebelum saya lupa, jadi misalnya kalau di buku ajar kita ada chapter atau bab yang tentang penelitian kita, misalnya konsep ini. Konsep ini kalau kita ngajar, biasanya kalau S1 ya, biasanya kalau kita ngajar S1, kita kasih tentang konsep ini, tapi kita suka lupa ya, nggak memberikan bahwa ini konsep atau teori ini misalnya dilahirkan oleh siapa atau dipopuler siapa. Kecuali kalau kita ngajar S2 mungkin ya, atau S3. Tapi saya pikir walaupun S1 atau D3, D4, nggak apa-apa, kita sounding aja. Jadi itu memperkaya buku ajar sekaligus bisa disampaikan ketika kita ngajar. Kemudian yang berikut menyangkut buku, jumlah buku. Nah ini kalau misalnya buku ajar kan disesuaikan lagi ya. Ada ketentuan misalnya dari kampus itu. Biasanya yang paling umum sih minimal ya, yang paling umum. Tapi dia tidak berlaku mutlak sih, tergantung. Misalnya textbooknya minimal 5 ya Mas Agung ya, kalau misalnya untuk buku, tapi juga nggak harus buku ajar. Tapi kalau 5 menurut saya terlalu sedikit. Jadi disesuaikan saja dengan
tuntutan materi di buku tersebut, di bab tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kalau di skripsi kan sering kita bilang bahwa kalau bisa 5 tahun terakhir untuk buku atau textbooknya. Kalau artikel jurnal ya disesuaikan, atau kalau misalnya grand theory berarti bisa pakai dari awal teori itu lahir kan, grand theory. Atau kalau memangnya teori itu baru yang kita hasilkan, kita bisa pakai dari penelitian kita. Kemudian cek similarity untuk buku, baik buku ajar, buku teks. Nah, itu tergantung lagi Bapak Ibu, kalau misalnya dari kampus Bapak Ibu berapa, ya diikuti. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti hibah, diikuti saja, tapi biasanya tuh maksimal 10-20% biasanya. Itu mengikuti juga kalau kita publish di jurnal ya Bapak Ibu, biasanya nggak sampai 20% sih, tapi 20% masih fleksibel. Dan walaupun misalnya Bapak Ibu di kampusnya atau di lembaganya tidak ada ketentuan untuk membuat citasi menggunakan reference manager atau cek similarity, saya sarankan mending kita kalau sudah tahu kita pakai aja, kita praktekkan itu walaupun tidak diperiksa ya Bapak Ibu, untuk melindungi diri kita sendiri. Kemarin materinya Mas Agung kan tentang paraphrase dan plagiat, untuk melindungi diri kita sendiri. Kadang ketika kita sekarang buat buku itu sekarang tidak dicek atau tidak di otak-atik orang, tapi kalau misalnya besok Bu Ningsi udah jadi presiden ya, udah jadi rektor, nah itu biasanya ya, amin ya Bu ya, itu biasanya ada aja yang coba ngotak-ngatik, dan kita Mas Agung tuh mentang-mentang udah jadi wakil rektor udah senyum-senyum. Jadi hati-hati loh Mas Agung, sekarang udah wakil rektor, jangan sampai nanti dicek bukunya ya, artikelnya ya Mas Agung ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja. Iya. Ada lagi Mas Agung, ada yang tadi sudah dijawab ya Mas Agung ya. Iya, Bu ya. Bu Irma menanyakan tentang template, Bu. Template. Oh, ya. Template yang baik, yang kira-kira sesuai template yang kita share itu Bapak Ibu. Jadi ada di situ kan ada marginnya, ada spasinya, kemudian fontnya pakai apa, kemudian ada headernya ya, kemudian ada contoh gambar, kalau kita itu gambar berapa, kemudian sumbernya tabel juga, daftar pustaka, yang seperti itulah Bu Irma, yang dimaksudkan seperti itu mungkin ya Mas Agung ya, atau Mas Agung bisa nambahkan untuk template. Menurut saya sih tinggal ngikuti template yang udah di-share aja, Bu. Iya. Nah, kalau kita yang harus membuat template sendiri, sepertinya hal-hal yang ada di template itu yang bisa kita perhatikan, Bu Irma. Jadi, marginnya mau berapa, fontnya berapa, spasinya, kemudian jarak dari judul, subjudul itu berapa, kemudian jenis fontnya, lalu headernya bagaimana, mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, ya. Kemudian gambar, cara penulisan gambar, nama judul gambar, citasinya, dan sebagainya, yang seperti itu Bu Irma. Tapi kalau kita nggak membuat template, kita ikuti aja. Gitu. Jadi jangan dirubah-rubah. Ada 1-2 naskah yang masuk yang nggak mengikuti template tuh, aduh saya stres sekali kalau tidak mengikuti template. Mungkin itu Mas, ada lagi? Ada lagi Bu, dari Bu Nisfatul Iza, apakah syarat buku Bu Nisfatul Iza, yaitu apakah syarat buku ajar itu dinilai sebagai murni pendapat kita? Bagaimana dengan pendapat ahli sebelumnya? Dalam membuat buku ajar, apakah setiap kutipan juga harus disitasi? Sementara selama ini buku ajar banyak banget yang mencantumkan referensi tapi tidak muncul dalam setiap paragraf. Ini mungkin karena nulisnya tidak menggunakan manajemen referensi. Iya. Jadi kata saya tadi, saran saya ya, walaupun mungkin tidak diharuskan oleh kampus, mulai sekarang kita rubah diri kita sendiri ya, berperilaku. Kalau sekarang pandemi kan kita harus berperilaku sehat. Nah, kalau kita sebagai penulis, kita berperilaku yang sesuai standar atau ketentuan aja Bapak Ibu. Jadi, kalau menulis buku ajar juga, kalau kita mengutip pendapat orang tuh harus sesuai citasinya, pakai Mendeley tadi ya, atau EndNote atau Zotero Bapak Ibu. Disebutkan. Jadi supaya nanti nggak ada masalah plagiat dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah melatih dari buku ajar, nanti untuk ke buku teks atau buku referensi, artikel jurnal udah terbiasa kita ya Mas Agung ya. Ibu aja yang biasa. Nih Mas Agung nih artikel jurnalnya Bapak Ibu udah lebih banyak dari saya. Ada lagi mungkin Bapak Kemudian Ibu dari Pak Petrus Dwi Ananto
dari Tarakanita. Apakah dalam kolaborasi buku ini harus luarannya berupa buku berhaki? Menurut Pak Petrus, padahal buku juga sudah ber-ISBN secara hukum. Sesuai PO-PAK Dosen 2019 bahwa nilai buku 20 hingga 40 maksimal, sedangkan buku berhaki bernilai 15 maksimal. Ini menurut Pak Petrus, Bu. Iya, jadi pertama kita menulis ini kan nggak harus untuk KUM ya Pak Petrus ya, walaupun memang itu juga tuntutan atau niat kita ya sebagai dosen. Tapi di grup kolaborasi misalnya kalau kita menulis secara kolaborasi tidak diutamakan KUM. Tadi yang 3 tadi Pak Petrus. Jadi mengikat ilmu, kemudian untuk portofolio antara lain. Nah, memang kita secara otomatis apa yang menjadi hak ciptaan kita itu adalah hak kita ya. Cuman kita ini katanya kita kan juga terikat ya atau tunduk buat undang-undang, ada kok. Saya lihat di akun Sinta itu ada yang tentang IPR, ada yang tentang book. Jadi kalau misalnya kita nggak mendaftarkan buku kita untuk dapat haki, sebetulnya juga bisa Bapak Ibu. Jadi buku ber-ISBN itu juga udah ngisi portofolio, sudah merupakan hak milik kita ya. Cuman untuk melindungi saja di kemudian hari lebih yakin kalau misalnya ada kita catat di haki misalnya ya. Contoh misalnya Bapak Ibu kalau banyak kasus yang kita lihat kan di dunia misalnya antara Indonesia dan negara lain ya, kadang kan produk milik Indonesia karena tidak tercatat atau apa diklaim sebagai milik negara lain gitu. Tapi kalau nggak pakai haki sih nggak apa-apa. Cuman karena tujuan kita untuk menambah portofolio, ya kita pakai haki sekaligus supaya lebih jelas lah kalau misalnya besok-besok kan kita tidak tahu waktu akan datang karena haki itu dia berlaku 70 tahun Bapak Ibu. Mungkin itu ya Mas Agung ya? Atau Iya, ada lagi yang saya lupa? Nanti mungkin yang belum terjawab di-sharing di grup aja Bu ya, waktunya sudah setengah 4. Iya betul. Saya ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi ini ya, bagi Bapak Ibu yang belum, untuk mengisi presensi, ya presensi bit.ly new absen, ini linknya. Nanti Bapak Ibu kami usahakan untuk memperoleh 2 sertifikat, yaitu yang pertama sertifikat kehadiran atau attendance di webinar kali ini. Kemudian yang kedua sertifikat internasional dari Mendeley. Nanti kami usahakan mendapatkan 2 Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar. Jadi sekali lagi mohon mengisi untuk presensinya sebagai acuan kami untuk penyusunan sertifikat. Demikian Mas dari Agung saya tambah. Ya, Mas Bu, Agung silakan, saya Bu. izin tambahkan sedikit tentang haki. Jadi haki itu selain portofolio pribadi juga portofolio lembaga loh Bapak Ibu. Di peringkat Sinta misalnya atau peringkat lembaga kan salah satunya tuh dari banyaknya haki atau buku yang dimiliki oleh dosen di kampus atau lembaga tersebut ya. Jadi untuk grup kolaborasi memang kita janjikan insentifnya buku ber-ISBN dan haki. Mungkin itu aja Mas Agung. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu kalau Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Semoga informasinya berguna. Dan yang pasti kami berharap ini membantu Bapak Ibu untuk memperlancar dalam proses penulisan karena kita bukan cuma sekedar webinar atau pelatihan, tapi intinya adalah action menulis buku kolaborasi. Itu intinya Bapak Ibu. Kita bekerja bersama untuk sukses bersama. Terima kasih, selamat sore, sukses untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa minggu depan juga ada webinar ya Bu ya rencananya Bu. Ya, minggu depan ada 3 loh Bapak Ibu kalau nggak salah. Nggak 1 ya. Yang itu yang tanggal 3, 4, 5 tuh ada. 3, 4, 5. Minggu depan 1 aja kan Mas? Hari Jumat lagi. Oke Bapak Ibu, mungkin closing statement dari saya Mas Agung ya. Mohon diinfo di grup Bu Dan. Ya? Mohon diinfo di grup. Oh ya. Mas Agung moderator saya izin ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan seperti Mas Agung, luarannya diharapkan kita langsung menghasilkan luaran yang nyata. Jangan kalau bisa jangan disimpan saja materinya, tapi langsung dipraktekkan. Terutama teknis-teknis yang tadi saya bagikan, Bapak Ibu tolong dipraktekkan di grup. Dan satu lagi, sesi kali ini tentang kebangkitan nasional yang masih dekat dengan tanggal 20 April. Nah ini sebetulnya momennya momen kebangkitan nasional untuk kita sebagai dosen.
Mudah-mudahan momen kebangkitan nasional ini bisa menggugah kesadaran dan tanggung jawab kita untuk melaksanakan Tridharma atau Catur Dharma perguruan tinggi ya dengan lebih baik, terutama mulai dengan menulis. Terima kasih atas perhatian partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu, Pak. Terima kasih.